Ada suka amin. Haleluya. Ibadah syukur dari keluarga Rumayar Lonto siang hari ini atas berkat Tuhan lebih khusus bagi Bapak Audi Rumayar, di mana kemarin tanggal 1 November 2024 genap 65 tahun. Berkat Tuhan luar biasa bagi Pak Audi, dan juga sekaligus ibadah ucapan syukur atas dipersatukan keluarga yang baru, anak dari keluarga Rumayar Lonto, yaitu keluarga Magido Rumayar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan beribadah tanda ucapan syukur dari keluarga, mengundang kita semua bersyukur pada Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Sebelumnya kita akan buka dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Evi Karo. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih setiamu bagi kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini semua karena kasih sayang Tuhan, anugerah berkat yang daripada Tuhan. Bahkan kalau hari ini Tuhan, keluarga besar Rumayar Lonto mengucap syukur Tuhan, karena Bapak keluarga di tempat ini Tuhan, Bapak Audi Rumayar boleh ditambahkan 1 tahun lagi menjadi 65 tahun. Kami sama-sama mengucap syukur Tuhan. Bahkan kalau mereka Tuhan, anak mereka Tuhan sudah masuk dalam pernikahan yang kudus, Tuhan kami mengucap syukur. Acara demi acara dalam pernikahan sudah Engkau tolong, mulai dari persiapan sampai saat ini Tuhan Engkau sudah tolong. Di dalam nama Yesus Tuhan, maka dari itu kami sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan, dan kami mau buka ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Alkitab berkata di dalam Matius 10 ayat 20, bukan kamu yang akan berkata-kata, tetapi Roh Bapakku di dalam diri kamu yang akan berkata-kata. Berkata-katalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan kata-kata nasihat firman Tuhan. Dan kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita baca Alkitab. Saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45. Alkitab berkata, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hati yang baik. Orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan yang jahat. Karena apa yang diucapkan meluap dari hati. Saya ambil tema pada hari ini, milikilah hati yang baik dan hindarilah hati yang jahat. Ada 3 nasihat Alkitab dari tema, yaitu milikilah hati yang baik. Yang pertama, memiliki hati yang baik dimulai dari hati. Karena hati ini kalau tidak ada Yesus, di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23, dari hati timbul pikiran jahat yang tidak ada Yesus. Percabulan, hawa nafsu, pesta pora, dan lain-lain sebagainya, keserakahan itu dari hati. Tetapi kalau hati ada Yesus, di dalam Wahyu 3 ayat 20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. I will eat with him and he with me. Lihat, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu hatinya, Yesus akan masuk mendapatkan. Yesus akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Karena dari hati membentuk pikiran. Jadi kalau hati ada Yesus, maka pikiran kita adalah pikiran Kristus.
Kalau hati ada firman, pikiran kita ada firman. Itulah sebabnya di dalam Yakobus 1 ayat 21, buang segala kejahatan yang ada di dalam dirimu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Karena kalau tidak tertanam, di dalam Alkitab, yaitu Lukas 8 ayat 12, iblis mengambil firman di dalam hati supaya mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Tanam. Bagaimana supaya dia tertanam? Harus ulang-ulang. Yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, yaitu pada malam hari aku merindukan engkau, Yesaya 26 ayat 9, pada pagi hari aku mencari engkau. Sebentar malam sebelum tidur baca Alkitab, berdoa. Pagi hari sebelum kerja baca Alkitab, berdoa. Malam pagi, malam, ulang-ulang, malam pagi, maka itu akan tertanam kalau terus menerus. Itulah sebabnya kalau hati ada firman, pikiran kita pasti pikiran firman. Dan hati harus ada penolong, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Aku akan memberikan kepada kamu seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Dia akan menyertai kamu senantiasa. Dunia tidak mengenal dia, tapi kamu mengenal dia. Karena dia menyertai kamu. Kalau berbicara roh penolong, seorang penolong berarti seorang itu hidup. Nggak mungkin dia mati mau menolong. Berarti di dalam hati kita ada roh hidup, yaitu roh kebenaran, Yesus, Allah itu sendiri. Jadi pada waktu di hati ada firman, ada Yesus, ada roh kebenaran, Roh Kudus, pasti pikiran kita adalah pikiran firman, pikiran Kristus. Sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 16, we have the mind of Christ. Kami memiliki pikiran Kristus. Nah, itulah hati yang baik. Dan kalau hati ini ada, mau baik, mari kita mulai buka hati, ada Yesus. Buka hati, ada firman. Buka hati, ada Roh Kudus. Maka dia akan membentuk pikiran firman, pikiran Yesus, pikiran roh kebenaran yang akan tuntun. Dari pikiran membentuk pemahaman, paham. Karena kita rajin baca Alkitab, kita paham siapa itu Yesus. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat yang ke-47 Alkitab berkata, Adam terbuat dari debu, manusia pertama. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, turun dari surga. Jadi kita paham betul bahwa Yesus itu adalah Allah. Roma 9 ayat 5, Bapa-bapa leluhur menurunkan Mesias sebagai manusia, dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Kita paham betul Yesus adalah Allah. Dia turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, aku telah turun dari sorga. Paham itu Yesus adalah Allah. Paham bahwa Matius 4 ayat 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Manusia hidup bukan karena roti, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Paham. Kalau enggak baca Alkitab, pasti kita lemah. Sebentar ada ada makanan. Kalau kita makan pasti kuat. Firman Allah juga kalau kita tidak makan pagi malam, maka rohani kita akan lemah. Itulah sebabnya kalau kita paham itu, maka membentuk kebiasaan. Imamat 18 ayat 3 dan 4. Jangan ikut kebiasaan orang Mesir, jangan ikut kebiasaan orang Kanaan, karena mereka menyembah Allah, tetapi bukan Allah yang benar. Patung mereka sembah, tetapi saya dan saudara menyembah Allah yang benar, namanya Yesus Kristus Tuhan. Jadi kebiasaan kita akan kebiasaan Alkitab, kebiasaan Yesus penuh kasih, kebiasaan pimpinan daripada roh kebenaran, Roh Kudus. Dari kebiasaan membentuk karakter. Dan karakter itu adalah sifat yang melekat pada pribadi seseorang. Kalau kita ada Yesus, firman, dan Roh Kudus, sifat inilah yang akan membentuk karakter. Tapi kalau kita tidak ada firman, tidak ada Yesus, tidak ada roh kebenaran, maka tidak mungkin membentuk karakter firman. Itulah sebabnya hari ini, kalau kita mau memiliki hati yang baik, mulai dari hati, terima Yesus, baca Alkitab, pimpin roh kebenaran, Roh Kudus ada di hati kita. Yang kedua, itu miliki damai sejahtera. Kalau kita mau supaya kita memiliki hati yang baik, maka kita ada damai sejahtera.
Alkitab berkata di dalam firman Tuhan, Roma 5 ayat 1, orang benar karena kita dibenarkan oleh kebenaran. Orang benar dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dan firman Allah berkata, maka mereka memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya orang benar dibenarkan karena iman. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sehingga kita ada damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Kita tidak ada kegentaran, kita tidak ada kegelisahan. Karena Tuhan sendiri yang memberikan damai sejahtera. Di mana? Di hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal memelihara hati, pikiran di dalam Kristus Yesus. Jadi kita orang benar, kita bisa menikmati itu damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bukan karena kekayaan. Ayub 20 ayat 22. Di dalam kemewahan yang berlimpah-limpah, mereka penuh khawatir dan mengalami kesusahan yang sangat dahsyat. Jadi kalau kita mengandalkan yaitu harta kekayaan, fokus, memang kita butuh. Tetapi cari dulu kerajaan Allah, maka itu akan mengikuti. Itulah sebabnya pola pikir kita harus berubah. Don't dissipate your energy about negative thoughts. Jangan buang-buang energi di pikiran yang negatif. Pakailah pikiran Filipi 4 ayat 8. Berapa yang indah, berapa yang molek, berapa yang sedap didengar, berapa yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, kita dibenarkan karena iman oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada di dalam Yesus. Karena kita dibenarkan karena iman. Kita baca Amsal 24. Amsal 24 ayat 16. 7 kali orang benar jatuh, tetapi dia akan bangkit berdiri. Tetapi orang fasik akan mengalami musibah-musibah. Jadi kita yang dibenarkan bisa jatuh. Walaupun ada damai sejahtera, bisa jatuh. Tetapi Alkitab berkata tidak sampai tergeletak. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah, memiliki hati yang baik, tidak kehilangan kasih. Hati yang baik tidak kehilangan kasih, tetap ada kasih. Orang kritik tetap ada kasih. Orang fitnah tetap ada kasih. Orang bicara macam-macam, tidak hilang itu kasih. Kita baca Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Di mana jemaat di Efesus. Di dalam ayat 3 Alkitab berkata di dalam Wahyu pasal 2, kamu itu rajin. Kamu itu tidak pernah lelah, sabar karena aku. Tetapi kamu telah kehilangan kasih. Jatuh sudah dalam. Itu sebabnya ayat 5. Kembalilah kepada semula. Yaitu jangan kehilangan kasih. Itulah sebabnya kita belajar dari Yusuf. Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang jahat menjadi kebaikan. Jangan takut. Aku akan memberi makan kepada kamu dan anak-anakmu. Yusuf tidak kehilangan kasih. Kita baca di dalam Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Di situ menjelaskan, saya tahu kamu menjual aku ke Mesir. Tetapi bukan kamu yang menyuruh aku datang di Mesir, tapi Allah yang menyuruh aku datang di Mesir mendahului kamu. Untuk apa? Memberi makan akan kita sekalian. Inilah yang kita lihat. Jangan kehilangan kasih. Rumah tangga suami istri bisa ada perceraian kekristenan karena apa? Kehilangan kasih. Pertengkaran bisa terjadi antara sesama karena kehilangan kasih.
perpecahan-perpecahan baik organisasi gereja karena kehilangan kasih. Tetapi kita lihat yang kehilangan kasih. Ester 7 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata, di mana Haman membenci akan Mordekai. Ada kebencian. Sehingga di rumah mukanya dia buat halaman tiang gantungan untuk disulahkan Mordekai. Apa yang terjadi? Apa yang dia tabur dia tuai, bukan Mordekai yang disulahkan digantung, tetapi dia sendiri yang digantung. Karena apa? Karena kebencian ini dia menerkam diri sendiri. Itulah sebabnya Raja Ahasiweros bilang sulahkan dia ke sana. Akhirnya disulahkanlah Haman ini yang dia buat. Kita baca Hosea 8 ayat 7. Hosea 8 ayat 7, barang siapa menabur angin, dia akan menuai puting beliung. Membacakannya. Jadi dia menabur, kemudian apa yang dia tabur tidak mengeluarkan buah yang kuning. Tetapi orang lain yang menelannya buah itu. Yang sudah dapat boleh baca. Alkitab berkata, Hosea 8 ayat 7. Firman Tuhan berkata, menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang lain menelannya. Artinya kita tabur, orang lain yang ambil. Itulah sebabnya menabur yang baik. Pada malam hari sebentar sebelum tidur baca Alkitab berdoa. Yesaya 26 ayat 9. Pada pagi hari sebelum kerja baca Alkitab berdoa. Taburlah itu. Saya percaya masa depan kita diberkati oleh Tuhan. Taburlah kasih. Kesimpulan khotbah hari ini. Dengan tema yaitu milikilah hati yang baik dan hindarilah hati yang jahat. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kalau musuhmu lapar, kasih makan dan kasih minum. Itu sama dengan bara api taruh di atas kepala. Sebab pembalasan bukan hak kamu. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Bolehkah kita baca sama-sama Roma 12 ayat 17. Yang sudah dapat kita baca sama-sama. Mulai. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah membalas. Alkitab berkata, kasihilah musuh. Alkitab berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saling baku-baku sayang. Kalau tetangga ada salah paham, ampunilah tetangga. Kalau orang pinjam doi, jangan dusu-dusu. Doakan orang itu supaya orang itu diberkati dan mengembalikan. Dan di rumah jangan marah-marah Pak itu anak dan sebagainya. Setelah dia turun mimbar, selesai ibadah, jemaat sudah pulang. Anaknya sekitar umur 15 tahun. Dia datang ke papa. Papa, ini di gereja. Jemaat sudah tidak ada. Papa PHP bagus sekali. Papa bilang di rumah mesti sayang-sayang anak. Kita papa marah-marah. Papa bilang tetangga mesti saling mengampuni. Papa jaga toreba tuh tetangga. Orang pinjam doi cuma sedikit. Papa suruh kita dusu-dusu. Tagih. Papa bilang di khotbah doakan. Jadi kesimpulan papa terus di mimbar. Kau jangan turun-turun di mimbar. Tuhan Yesus memberkati firman. Haleluya. Amin. Hanya Engkau, Yesus, jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Engkau saja kami boleh ada ketenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melihat, menyaksikan bahwa Engkau Allah kami yang hidup dan bahkan sudah bergerak di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami sudah dengar firman Tuhan.
Dan kami percaya suara hamba Tuhan sudah berhenti berbicara. Tapi Tuhan Roh Kudus, Engkau masih tetap berbicara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman itu terus ada dalam kehidupan kami, ada dalam hati kami Tuhan. Supaya firman itu yang akan membentuk setiap karakter kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pikiran Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Teman-teman sepelayanan, hamba-hamba-Mu Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau bawa, kami mau angkat kepadamu Tuhan, keluarga Rumayar Lonto. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang kami sudah dengar. Betapa Engkau hebat Tuhan. Betapa Engkau senantiasa menolong kami Tuhan. Dan bahkan lebih khusus keluarga Rumayar Lonto. Mereka sudah menikmati Engkau terlalu baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Rumayar Lonto. Kemarin hari Tuhan, Engkau sudah tambahkan setahun lagi pada Bapak Odi Rumayar, sehingga 65 tahun sudah Tuhan sudah memberkati kehidupannya, bahkan kehidupan keluarganya. Berikan kesehatan yang daripadamu Tuhan. Bahkan di umur 65 tahun ini kami terlalu percaya Tuhan, Engkau masih tetap menggendong dia dalam nama Yesus, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kesehatan menjadi bagiannya, dan bahkan Tuhan umur panjang. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai terus karena Engkau Allah Immanuel. Berkati sebagai kepala keluarga, menjadi pemimpin dalam keluarga. Mazmur 128 menjadi bagiannya Tuhan. Laki-laki yang takut akan Tuhan, istri, anak-anak, cucu diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak cucu bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Anak cucu diberkati, perkasa di bumi. Bahkan anak cucu tidak meminta-minta roti. Itulah janji firman-Mu di dalam kehidupan keluarga besar Tuhan Rumayar Lonto. Terima kasih Tuhan. Dan cita-citanya, bahkan kerinduannya ke depan, Tuhan melihat. Dan kami terus percaya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan, istri Ibu Cici boleh menjadi tiang doa dalam keluarga, penopang, bahkan penolong suami dan bahkan keluarga. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar keluarga ini boleh berdampak dimanapun mereka berada. Berdampak yang positif Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa bagi pelayanan mereka Tuhan, yang Engkau percayakan Tuhan. Pelayanan HIM, pelayanan Aglow, apapun itu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami terlalu percaya, air boleh berubah menjadi anggur yang manis di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua apa yang dikerjakan oleh Bapak Odi, bahkan Ibu Cici, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Bahkan kesehatan anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan masing-masing mereka, usaha yang Tuhan percayakan bagi mereka, Tuhan memberkati. Bahkan bagi anak-anak yang sudah melayani Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Dan bahkan Tuhan pasti memberkati mereka. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Dan kami sudah melihat bagaimana Tuhan sudah memberkati keluarga ini. Dalam nama Yesus Tuhan, teruskan karya-Mu dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, kehidupan keluarga mereka, bahkan pribadi lepas pribadi, boleh menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Bahkan karakter Kristus itu boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahwa Yesus ada dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami tetap bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kami sudah dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Adekaro yang sudah
melayani kami dengan firman Tuhan. Pakai dia terus secara luar biasa. Dan saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan. Kecil besar, Engkau berkati bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin. Engkau hadir. Mata jasmani kami tidak bisa melihat Engkau, tetapi mata iman Engkau ada di tengah-tengah kami, di dalam sukacita keluarga Rumaya Lonto. Kehadiran-Mu memberkati kami semua, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu, Filipi 4 ayat 7, akan memelihara hati kami, pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kami pulang tidak ada kegentaran dan kegelisahan, karena Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama dengan dunia berikan. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Biarlah hati kami memiliki hati yang baik, tidak ada kegentaran dan kegelisahan. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa ini. Kita doa Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita berterima kasih menyanyi Bapa terima kasih.